Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saudara-saudara, pada pagi hari ini kita selayaknya bersyukur karena kita berada di dalam forum lintas agama yang baru pertama kali kita adakan di Kota Malang ini. Mudah-mudahan melalui forum ini kita bisa menjalin komunikasi yang baik antar agama sehingga tidak ada perbedaan persepsi atau persepsi yang salah tentang masing-masing agama supaya tidak saling menyinggung ya. Tetapi saudara sekalian, di sini forum komunikasi ini adalah dalam rangka kita sama-sama mengkaji dalam tataran ilmiah. Nah, tataran ilmiah ini diharapkan kita sama-sama bisa memetik mana kebenaran itu ya. Nah, tentu saja di dalam dialog ini nanti kriteria ilmiah ini yang akan kita gunakan sebagai pegangan, di mana kriteria ilmiah itu yang pertama adalah logis ya, jadi bisa diterima oleh akal sehat. Kemudian yang kedua empiris, artinya dapat dibuktikan. Kemudian sistematis, pemikiran runut. Kemudian yang keempat objektif, tidak subjektif, artinya kita jangan bicara berdasarkan subjektif seperti contohnya pokoknya. Nah, ini tidak ada di dalam kamus ilmiah. Yang kelima universal, artinya bersifat umum. Nah, kalau kita yang ada di dalam forum ini adalah berada di dalam masyarakat ilmiah, maka kita juga harus punya sikap ilmiah. Nah, sikap ilmiah ini antara lain kritis, kemudian konsekuen, kemudian juga toleran. Nah, karena itu saudara sekalian, nanti apapun kalau kita menemukan pendapat yang berbeda dengan kita, ya kita hargai pendapat itu. Artinya ini bentuk toleran dalam masyarakat ilmiah. Karena itu mohon dijaga sikap emosional subjektif tidak terjadi di sini. Kepada Bapak Moderator, terima kasih banyak untuk mengizinkan kami memulai dahulu. Juga buat teman-teman yang hadir bersama-sama di tempat ini, forum yang terhormat, saya mengucapkan terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu yang saya kasihi dan saya hormati, di mana boleh duduk bersama-sama, berdialog bersama-sama. Secara khusus ingin saya sampaikan bahwa untuk kami dari teman-teman pihak Kristen ini bukan pertama kali Pak kami adakan pertemuan seperti demikian. Kalau boleh saya sampaikan, sejak tahun 1996 kami telah membentuk satu forum namanya Forum Persaudaraan Sejati. Diawali bersama-sama dengan Kiai Sepuh dari NU Bapak Kiai Haji Abdurrahman Wahid, bersama-sama dengan Bapak Syafi'i Ma'arif, bersama-sama dengan Bapak Nurholis Majid, bersama-sama dengan beberapa pemimpin Kristen di Batu, yaitu ayah saya, Bapak Pendeta Dr. Petrus Octavianus. Kami bersama-sama membentuk Forum Persaudaraan Sejati, di mana kami telah mengadakan pertemuan beberapa kali. Kami pernah mengadakan pertemuan di Kota Batu di tempat kampus kami di Batu, Jalan Indragiri nomor 5 di depan Hotel Orchid. Kalau Bapak Ibu sempat ke Batu, kami pernah mengundang, dan Bapak Nurholis Majid pernah datang ke tempat kami. Bapak Kiai Haji Hasyim Musadi pernah datang ke tempat kami. Bapak Dr. Amin Rais pernah datang. Bapak Syafi'i Ma'arif pernah datang di tempat kami dan berdialog juga dengan Pak Samuel Koto dari DPR. Dan saya merasa pertemuan-pertemuan itu sangat baik. Karena itu pada waktu saya diundang untuk hadir dalam pertemuan Forum Arimatea ini, saya merasa ini satu kehormatan khusus
Maka satu keterbukaan, satu dialog yang menarik antara kita untuk saling menghargai dan melihat di mana ketidakmengertian kami terhadap yang lain, di mana keraguan-keraguan kami terhadap pemahaman yang lain bisa dimengerti, tidak harus diimani dan tidak harus dipercayai, tetapi cukup dilihat, oh itu ciri khas dari mereka, oh itu ciri khas dari kami. Sehingga kami bisa melihat dan menghargai, dan itulah telah kami lakukan lebih dari 10 kali dalam pertemuan-pertemuan kami. Tadi saya bilang sama Bapak Moderator, satu saat mungkin saya mau undang buat di Batu di tempat saya. Bisa kita berdialog seperti ini juga, saya senang. Sehingga kita bisa bersama-sama berdialog. Mungkin ini sedikit introduksi atau sedikit perkenalan kita di tempat ini. Sebelum nanti Bapak Dr. Stefri Umitang akan lebih detail menjelaskan, saya ingin berbicara secara umum, secara mendasar, secara terbuka. Sejauh yang saya mengerti tentang agama, agama itu kita bisa klasifikasikan di dalam 2 kelompok besar. Pertama adalah kelompok yang dikenal dengan kelompok agama wahyu, pengilhaman, agama yang mendapat ilham di mana Allah berbicara kepada nabi-nabinya, melalui nabi-nabinya, nabi itu berbicara kepada umatnya. Itu agama wahyu. Yang kedua itu adalah agama non-wahyu, di mana para pemimpin agamanya itu berusaha belajar menemukan siapa Allah dan menguraikan dan menuliskan. Itu agama yang dikenal dengan agama non-wahyu. Di dalam karakter yang kedua, agama itu bisa dibagi menjadi 3 kelompok secara besar. Dibagi dalam 3 kelompok besar. Yang pertama, agama itu dikenal dengan agama pengajaran. Agama pengajaran itu para nabinya atau pemimpin agamanya itu menemukan pengajaran-pengajaran, memberikan nilai-nilai pengajaran yang sangat luhur, sangat tinggi, sangat mulia. Nah, pengajaran agama, kebanyakan agama non-wahyu ini adalah agama-agama pengajaran. Nah, nilai-nilai pengajaran ini sangat baik, sangat sempurna, dan yang menarik di dalam agama-agama pengajaran, pengajarannya baik, luar biasa, tetapi manusia, dalam keterbatasan manusia mudah-mudahan dapat melaksanakan seluruh ajaran agamanya secara sempurna. Dan itu kerinduan, merupakan motivasi dasar, merupakan kekuatan dasar daripada mereka untuk melaksanakan itu. Maka lahirlah kekuatan agama itu. Yang kedua adalah agama-agama yang bersifat kekuatan hukum di dalamnya. Nah, agama-agama hukum juga hukumnya sangat sempurna. Sempurna. Membuat manusia menjadi baik. Amat sangat baik. Agama hukum. Dan para nabi atau para pengajarnya mengajarkan kepada umatnya supaya mereka taat dan melaksanakan secara hati-hati, secara sempurna, dan menghargai hukum itu secara baik. Memang hukum ini sempurna dan manusia berusaha dalam keterbatasan manusia. Maka manusia mengatakan, mudah-mudahan aku dapat melaksanakan agamaku secara, hukum agamaku secara sempurna. Sebagian agama Kristen juga memahami demikian. Sejauh yang saya tahu, saya minta maaf karena saya tidak ahli dalam Islamologi, tapi sejauh yang saya tahu agama Islam juga kuat dalam hukum. Agama Hindu, agama Buddha kuat dalam pengajaran. Agama Kristen juga kuat dalam hukum. Tetapi agama ketiga yang merupakan apa yang kami percayai ialah yang kami sebut dengan agama anugerah. Anugerah artinya bagaimana Allah memberikan anugerahnya secara khusus kepada para pengikutnya, sehingga mereka melakukan semua dalam ketergantungan anugerah Allah, bukan ketergantungan kepada kekuatan
manusia. Itu kekuatan dia memberikan dirinya bergantung kepada Allah sehingga Allah memampukan. Itu pemahaman yang ada di dalam kekristenan. Nah, karakter yang ketiga yang kita lihat di dalam agama pengajaran itu bersifat defensif, diam di tempat, dia membangun kekuatan ke dalam. Sedangkan agama wahyu itu mempunyai sifat misioner. Maka karena mempunyai sifat misioner, maka dia membangun ke depan, ingin mencapai ke depan. Dan secara menarik, saya bukan katakan kebetulan, secara menarik, agama Kristen dianggap agama wahyu, agama Islam atau orang-orang Muslim, agamanya juga agama yang wahyu, di mana kedua-duanya ini mempunyai sifat yang sama, merupakan agama yang misioner, yang mempunyai kekuatan bersama-sama untuk mengembangkan diri. Nah, di dalam proses pengembangan diri ini, kedua agama ini proses pengembangan diri, kemungkinan akan bertemu di satu tempat. Dan pertemuan ini bisa melahirkan dua hal. Saya senang tadi Pak Moderator menyampaikan kita perlu menghargai. Karena pertemuan ini melahirkan dua hal menarik. Bisa menjadi bangunan konstruktif, tapi bisa menjadi bangunan destruktif. Baik dari pihak Kristen, itu ada Kristen yang, ya harus kita akui di dalam Kristen itu ada kelompok yang fundamentalis di dalam Kristen, ada kelompok yang moderat di dalam Kristen, ada kelompok yang relatif liberal di dalam kekristenan. Saya tidak kuasai tentang Muslim, tapi saya diskusi dengan beberapa teman, saya temukan bahwa di dalam Muslim pun ada 5 kelompok besar sejauh yang saya tahu. Karena saya sangat minim pengetahuan saya tentang agama Islam, jadi saya minta maaf. Tapi setahu yang saya tahu ada 5 kelompok besar. Nah, di dalam kekristenan karena sifat agama Kristen itu misioner dan berkembang, maka kadang-kadang terjadi penafsiran dan terjadi semacam cross di antara mereka atau tabrakan. Kalau boleh saya pakai istilah itu agak sedikit terlalu keras mungkin, tetapi terjadi pertemuan seperti demikian. Nah, pertemuan inilah yang seringkali menimbulkan penafsiran dan pemahaman yang berbeda. Mohon maaf Pak Ya. Arman, waktunya 20 menit, Ya. jadi tinggal 10 menit. Ya, saya ingin memberikan landasan sementara, nanti Pak Stefri akan memberikan pemahaman teologianya, Oh, iya. kemudian nanti kalau perlu diskusi baru kami menjawab, kira-kira gitu. Saya ingin membahas wawasan menyeluruh supaya kita bertemu dalam pandangan ini. Nah, kemudian kami sebagai kelompok Kristen, tentu karena bersifat misioner, maka kami ingin menyampaikan apa yang Allah nyatakan, bukakan kepada kami, kemudian dinyatakan untuk orang sekitar kami. Itulah sifat yang ada pada diri kami. Dan landasan kami tidak lepas daripada sejarah bangsa Israel. Bangsa Israel yang kami melandasi kami dari kitab Perjanjian Lama yang boleh dikatakan 90% atau 100% sama dengan kitab-kitab yang ada pada pemegang agama Yahudi. Jadi kami melandasi iman kami kepada pernyataan Allah kepada orang-orang Israel, kepada Abraham, dan seterusnya. Dan itulah pemahaman kami. Pemahaman kami tentang Allah, yaitu Allah yang membukakan diri, yang menyatakan sebagai Yahweh, atau di dalam pengertian yang saya bisa mengerti adalah aku yang adalah aku yang membukakan diri kepada umat manusia dan memperkenalkan diri kepada umat manusia, dan umat manusia inilah yang diminta untuk menyembah dan beribadah kepada Allah. Maka bangsa Israel menerima ini dan mereka memelihara di dalam lingkungan kehidupan bangsa Israel sampai dengan 2000 tahun yang lalu. Allah yang disembah oleh bangsa Israel, Yahweh ini, kemudian menyatakan diri
kembali ke dalam diri yang kami sebut adalah Yesus Kristus yang diurapi. Dialah yang kami terima sebagai Tuhan, sebagai Allah, sebagai anak Allah. Nah, dia datang ke tengah-tengah dunia untuk menyatakan apa yang ada dalam hati Allah, kasih Allah kepada dunia yang berdosa, kasih Allah kepada dunia. Maka dia memberikan hidupnya bagi dunia untuk menebus dosa manusia. Itu pemahaman teologi kami. Dan yang ketiga, setelah dia mati dan dia dibangkitkan dan kembali ke dalam pangkuan Bapa atau kerajaan Allah, maka dia mengirim seorang utusan yang kami juga terima sebagai Allah, namanya Roh Kudus. Dialah yang menjadi pembimbing, pembela, penolong, penghibur bagi umat yang percaya kepada Dia. Nah, ini sedikit landasan yang paling dasar. Saya mengawali dalam rangka meneruskan pembicaraan Dr. Roland Octavianus, sudah memberikan overview pandangan secara luas, dan sebagaimana yang diagendakan oleh panitia, kami lebih memfokuskan lagi untuk membahas tentang kealahan Yesus. Saya mengawali dengan presuposisi bahwa kealahan Yesus itu tidak bergantung pada pengakuan orang. Orang Kristen mengaku dia Allah atau tidak mengakui dia sebagai Allah, dia tetap Allah. Ini yang presuposisi yang mendasar. Sekali lagi, kealahan Yesus itu bukan karena ada pengakuan manusia. Maka kalau toh dia tidak diakui sebagai Allah, bukan berarti dia bukan Allah. Dalam arah itu, saya ingin mempertajam mengenai presuposisi ini, bahwa kalau tidak ada misteri dalam kaitannya dengan Allah, maka dia bukan Allah. Kalau ada keyakinan kita kepada oknum atau kepada yang namanya Allah, namun dalam keyakinan itu kita tidak menjumpai misteri, dia bukan Allah. Kenapa? Dia sesama kita yang dapat dimasteri, yang dapat dikuasai. Ya. Kalau sesuatu yang kita tidak bisa kita kuasai, dia menjadi Allah. Dan dia adalah Allah. Saya baru sempat mengajar program S2. Saya sampaikan begini, kita bersyukur oleh karena Allah menciptakan manusia menjadi Allah, yaitu menjadi Allah bagi ciptaan yang lain, bagi tumbuh-tumbuhan, bagi pohon, bagi hewan. Kita menjadi Allah bagi mereka. Maka itu jangan memberhalakan pohon dan hewan. Konsepnya itu. Masih dalam arah presuposisi, kami mempunyai keyakinan bahwa Allah pada satu sisi adalah misteri, namun pada sisi lain adalah Allah yang menyatakan diri. Itu yang kami ambil dari kitab salah satu kitab Ulangan pasal 29 ayat 29, bahwa hal-hal yang dinyatakan itu bagi manusia, tetapi hal-hal yang tidak dinyatakan itu bagi Allah. Jadi wilayah kerja kita, wilayah studi kita, wilayah dialog kita hanya berkenaan dengan sejauh Allah menyatakan diri. Kalau Allah hanya sejauh Alkitab, saya tidak akan jadi orang Kristen. Sekali lagi, kalau Allah hanya sejauh Alkitab, saya tidak akan mau jadi orang Kristen. Karena Alkitab dapat dikuasai oleh manusia, berarti Allah bisa dikuasai oleh manusia. Sorry, saya bukan emosi, tetapi ini karakter saya. Orang Manado. Saya biasa main sinetron di pohon-pohon. Nah. Jadi seperti itu. Maka sekali lagi, wilayah kita itu pada wilayah yang dinyatakan. Yang dinyatakan. Implikasinya, tidak ada bukti yang memadai. Ini, tidak ada bukti yang memadai untuk
menjelaskan kealahan Yesus. Dan saya pun menjadi percaya kepada pribadi Yesus bukan karena ada bukti. Karena kekristenan tidak bergantung pada bukti. Sekalipun dalam forum ilmiah ini memang telah diletakkan dasar bagaimana kita memaparkan konsep pemahaman kita yang sifatnya logik dan bersifat juga eksperimen, yang dapat dialami, dibuktikan, empiris. Namun sekali lagi, saya pikir juga saudara-saudara saya agama Islam tidak mungkin menguasai Allahnya sejauh pikirannya. Sekalipun Al-Quran, hadis dan kitab-kitab lain itu teman-teman Bapak Ibu kuasai, tapi bukan berarti sudah mampu menguasai Allah. Oleh karena itu pada waktu kita membicarakan tentang Allah dengan rasa hormat kepada Allah kita. Mengapa? Yang limited ini membahas yang unlimited. It's impossible. Tidak mungkin. Nah, saya lompat lagi. Oleh karena itu sekali lagi, tidak ada bukti yang memadai kalau mungkin pada forum ini Bapak Ibu menuntut bukti-bukti kealahan Yesus. Namun sekali lagi, sejauh yang Allah nyatakan, presuposisi yang kedua menegaskan mengenai kedaulatan Allah, bahwa Allah itu mandiri. Allah itu tidak dapat dijinakkan, apalagi dirayu. Allah itu tidak dapat dipengaruhi dan dijinakkan oleh muka yang memelas. Tidak, Allah tidak langsung bereaksi emosional terhadap orang yang menangis di depan dia. Please have mercy on me. Minta belas kasihan. Allah tidak akan dipengaruhi karena dia Allah. Tapi karena dia mempengaruhi kita, maka kita minta belas kasihan. Jadi kausa prima utama itu Allah. Itu presuposisi. Namun dalam rangka ini Allah mendisclose himself, menyatakan dirinya, membatasi dirinya dalam dua revelation. Yang pertama general revelation, yang kedua special revelation. General revelation itu Allah menyatakan dirinya dan dia dapat dikenal melalui semua ciptaan yang lain. Yang kedua, Allah menyatakan dirinya dalam special revelation hanya dalam satu pribadi yang kami yakini dan kami tahu dari Alkitab, yaitu pribadi Yesus Kristus. Itu namanya special revelation. Tetapi special revelation ini tidak bisa dimengerti without general revelation. Karena special revelation ini diwadahkan, diakomodir dalam general revelation. Mengapa pribadi kedua menjadi manusia? Kok Allah jadi manusia? Bagi saya hal yang saya sulit pikirkan, manusia jadi Allah. Itu yang saya tidak bisa terima dengan akal. Tetapi yang logis, Allah yang jadi manusia, itu logis. Allah jadi manusia, itu mengungkapkan kealahannya. Dan tidak ada manusia yang jadi Allah kecuali dukun. Hukum atonement. Mengapa harus mati disalib? Karena dia sudah membatasi diri. Maka dia membatasi dalam lingkup sejarah manusia supaya touchable, ya, supaya dapat terjamah, understandable, dapat dimengerti. Karena maksud daripada Allah menyatakan diri supaya Allah dapat dikenal. Dan dia masuk dalam seluruh aspek hidup manusia, termasuk berkenaan pada waktu itu Allah menyatakan diri dalam konteks Timur Tengah, bukan dalam konteks Songgokerto. Dan tuntutannya seperti yang sudah disampaikan oleh Dr. Roland Octavianus, oleh karena the sinful nature of human being, oleh karena keberdosaan manusia yang membuat Allah membatasi dirinya. Kalau Allah tidak membatasi diri, kita tidak bisa mengenal dia. Yang berikut, dalam rangka Allah mendamaikan dirinya dengan manusia yang telah berdosa, Allah membatasi dirinya. Mungkin bahasa orang tua, telan ludah pada waktu melihat anak nakal. Tahan. Allah membatasi diri. Dalam rangka ini, pada semua harus dilihat bahwa Allah lah yang memprakarsai, Allah lah yang berinisiatif. Kemudian berikan buktilah sedikit saja tentang bukti-bukti kealahan Yesus.
Saya akan memberitahukan beberapa hal yang Bapak Ibu sudah tahu. Kembali kepada presupposisi saya, hanya sejauh yang Allah nyatakan. Yang pertama, semua yang diperankan oleh Yesus yang tercatat dalam Alkitab itu sudah dinubuatkan, sudah dibicarakan bahwa Dia akan datang, dan semua yang diperankan oleh Yesus itu sesuai dengan nubuatan. Itu semua sesuai. Maka ini bicara soal keunikan. Kemudian yang kedua, virgin birth. Dia lahir dari seorang perawan, Maria. Karena memang Allah membatasi dirinya. Ini bagaimana mungkin Allah yang adalah akbar, yang besar, yang agung itu kok bisa menggunakan kandungan seorang namanya Maria? Bagaimana mungkin? Tapi saya lebih mudah berpikir. Sekali lagi, yang sulit saya memikirkan bagaimana kandungan Maria menjadi Allah. Bagaimana kandungan perempuan biasa menjadi Allah, itu sulit dan itu tidak masuk akal kecuali di akal-akal. Namun yang dapat diterima yaitu Allah bisa jadi apa saja, namun Allah tidak jadi-jadian. Karena Dia Allah. Dan virgin birth, kelahiran dari seorang perawan Maria tanpa ada hubungan alami, tanpa ada hubungan dengan suami, dia mengandung. Because the Holy Spirit, ya, pribadi ketiga Allah Tritunggal yang kami yakini, Dialah yang mengerjakan benih ilahi itu di dalam kandungan Maria. Memang ini tidak masuk akal, tetapi menurut kami ini melampaui akal. Di dalam kekristenan hanya ada logis, ya, melampaui logis, dan translogis. Yang berubah bukan Allah, tapi saya yang berubah untuk memikirkan Allah. Jangan rubah doktrinmu. Kami yang berubah terhadap doktrin kami. Itu transrasional, bukan irasional. There is no irrational in Christian doctrine. There is no irrational in Christian faith. Tidak ada yang irasional. Semuanya rasional atau irrasional, melampaui akal, tidak dapat ditampung oleh akal yang sempit, atau transrasional. Kitalah yang berubah, bukan doktrin yang berubah, bukan objek keyakinan kita yang berubah. Kemudian the virgin birth itu sudah. Yang kemudian heavenly saying, satu pernyataan ilahi pada waktu Yesus dibaptis, memenuhi semua hukum yang ada di konteks agama Yahudi. Ada heavenly saying, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ini singkat-singkat saja. Yang ketiga, sepanjang kehidupannya dia hidup menderita, dan klimaksnya di kayu salib. Dan kematiannya di kayu salib itu bukan dalam rangka kematian Allahnya, tetapi dalam rangka menebus. Dia membatasi diri, dan klimaks pembatasan diri Allah itu pada waktu disalib dalam rangka mengganti. Ini ada hukum atonement, ada hukum penebusan. Saya pikir tidak ada waktu untuk menjelaskan itu. Sekali lagi, itu semua 12 SKS. Kemudian dia mati dan dia bangkit, karena dia memiliki hidup dari dirinya sendiri. Dia mati dan memang sungguh-sungguh mati, bukan pura-pura mati. Dan dia juga bangkit. Ini sebagai dasar untuk keyakinan orang percaya mengenai kebangkitan orang percaya. Itu yang kebangkitan dan kenaikan. Setelah dia bangkit, dia naik ke sorga dalam rangka mempersiapkan tempat. Itu yang kami yakini. Ini sederhana saja. Kalau mau lihat uraian teologis dan filosofis itu butuh waktu. Sekali lagi, dia pergi mempersiapkan tempat untuk kita yang percaya. The last one, kami yakin He will come again. Dia akan datang lagi untuk menjemput kami yang percaya. Saya tidak mengatakan kita yang percaya. Sekali lagi, saya tidak memprovokasi. Kami yang percaya. Dan kami juga tidak memonopoli. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terakhir saya jelaskan bahwa tidak ada seorang historian, seorang ahli sejarah yang bisa membuktikan cacat celahnya barang satu saja dari pribadi Yesus. Itulah yang mengungkapkan tentang kealahannya. Tidak ada cacat sedikit pun,
tidak ada tindak kriminal dan tidak ada tindakan amoral yang diperankan, dan belum ada seorang ahli sejarah yang mencatat mengenai hal ini. Sampai di sini uraian saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih. Berikutnya saudara sekalian, kita akan mendengarkan paparan dari pihak Muslim. Yang pertama Pak Ramli yang akan saya beri kesempatan. Waktunya adalah 20 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak-bapak para pendeta yang kami hormati, para alim ulama yang hadir, khususnya guru kami yang tercinta, yang alhamdulillah dipanjangkan umurnya oleh Allah, Bapak Abdullah Wasi'an. Allah Subhanahu wa ta'ala itu menawarkan satu amanah kepada manusia dalam surat Al-Ahzab ayat 72. Kemudian amanah itu diterima oleh manusia. Setelah amanah itu ditolak oleh langit, bumi, dan gunung-gunung. Amanah apa itu? Saya lebih cenderung mengatakan itu al-hurriyah, freedom of choice. Amanah itu ditanggung oleh manusia. Tapi dengan amanah kebebasan itu, manusia jadi berbahaya. Kenapa? Karena di samping amanah kebebasan, manusia membawa penyakit, yaitu benar-benar zolim dan benar-benar bodoh. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa baina ayyahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Maka bersatunya kebebasan, kezaliman dan kebodohan itulah yang ditakutkan oleh malaikat. Makanya pada saat Allah menawarkan proyek pembuatan manusia, malaikat protes. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ya Allah, apakah engkau akan ciptakan makhluk yang akan membuat kerusakan di bumi dan menumpahkan darah? Kalau engkau hanya ingin dipuja-puji, ditasbihi dan sebagainya, kan cukup kami. Tapi Allah walaupun maha kuasa, tapi tidak mendekati segala persoalan pakai kekuasaan. Allah pendekatannya pakai ilmu. Maka jawaban Allah bukan inni aqdiru ma la taqdirun, tetapi inni a'lamu ma la ta'lamun. Udah diam kau, aku lebih tahu dari kau. Maka kebebasan tetap diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah menyatakan la ikraha fid din, tetapi kezaliman dan kebodohannya diobati. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Yang benar sudah jelas dari yang tidak benar. Nah, untuk menjelaskan kebenaran dan ketidakbenaran itu butuh guru. Maka dikirimlah oleh Allah 124.000 nabi dan rasul untuk menjadi guru. Tugasnya apa? Litukhrijan nasa minaz zulumati ilan nur. Untuk mengeluarkan manusia dari kezaliman, dari kebodohan menuju alam yang terang benderang. Guru yang pertama adalah Nabi Adam alaihissalam. Guru yang terakhir adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada Yesus, Nabi Isa alaihissalam. Semua membawa kebenaran. Kebenaran yang dibawa oleh para nabi itu, itulah al-Islam. Inna dina indallahil Islam. Jadi Yesus Muslim. Dia membawa agama Islam. Dan saya sedang menulis buku, mudah-mudahan sebelum bulan puasa sudah terbit, Yesus
Nabi Isa itu Muslim. Mengapa Anda berbeda? Muslim dia. Dia bawa kebenaran. Tetapi kebenaran yang dibawakan oleh Yesus itu belum sempurna, Pak Pendeta. Belum. Coba kita baca di dalam kitab Yohanes pasal 16. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu, pasal 16 ayat 7 dan seterusnya, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa, dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi segitu hebatnya Yesus, belum seluruh kebenaran yang diajarkan, Pak. Masih sepertiga atau 2/3 kebenaran lah barangkali. Nah tadi Bapak mengatakan itu kebenaran dari Tuhan, benar. Tapi baru 2/3 kebenaran. Kita masih nunggu, ya, waktu itu masih nunggu siapa yang membawa sepertiganya lagi. Nah itulah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Kebenaran apa yang dibawa oleh Nabi Isa alaihi salam? Ternyata kebenaran Islam. Barangkali Pak Pendeta sudah pernah baca syahadatnya Yesus. Yesus bersyahadat, Pak. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ini kan jelas benar pembagian tugasnya loh, Pak. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Isa Rasulullah. Itu artinya, Pak. Itu syahadat. Malah ada sholat. Ini saya lengkap saya di sini, tapi waktunya terlalu lama kalau saya uraikan. Ada sholat, ada puasa. Apa kata Yesus tentang puasa? Ya, di dalam kitab Matius itu puasanya masih sama benar dengan kita di dalam Islam. Nilainya sama. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa. Nah, jadi puasa itu ibadah rahasia, sama antara Yesus dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa bersujud. Pada saat dia di Getsemani, Nabi Isa berdoa. Solat sebenarnya, karena bahasa Inggris itu kan to pray, tetapi diterjemahkan berdoa, dan memang bahasa Arab as-salatu ad-du'a. Tetapi untuk menghindarkan kesamaan dan akar-akar Islami di dalam ajaran Nabi Isa, maka cuman disebut bersujud. Padahal itu solat, itu solat. Karena Nabi Isa disuruh oleh Allah untuk solat. Jadi struktur ajarannya sama dengan kita, Pak, sama dengan Islam. Karena Nabi Isa itu membawa al-Islam. Nah, yang sangat menyedihkan, Pak, Islam yang baru 2/3 yang dibawakan oleh Yesus itu sekarang hancur total. Saya alhamdulillah dengan Pak Diki dan teman-teman sebulan lalu baru pulang dari 4 negara Eropa, dari Belanda, Jerman, Prancis, dan Belgia.
Kita wawancarai orang-orang pakar di sana, kenapa mereka meninggalkan Kristen? Why did you convert your religion to Islam, from Christianity to Islam? Apa jawab mereka? I have made the comparative study between the Holy Quran and the Bible, and after studying the Bible, make me confused and more confused. Because the concept of the God in the Bible is ambivalent. Ya, itu kata mereka, saya salinkan bahasanya. In one hand, ya, di satu sisi katanya di dalam kitab Ulangan. In one hand, Moses said, ya, Yesus Nabi Musa mengatakan, "Hear, O Israel, our God is Allah and the God is only one." Itu dia bilang, Tuhan itu Allah kita dan Tuhan itu esa. And also Jesus said, dan juga Tuhan Yesus katanya, Yesus mengatakan, mereka nggak bilang Tuhan lagi. Yesus mengatakan, waktu ditanya orang tentang masalah ketuhanan pada kitab Markus pasal 12 ayat 29, Yesus ditanya, hukum manakah yang paling utama? Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Itu tauhid, itu ajaran Islam. Tetapi kenapa kok nyelonong ke sini ajaran yang bukan ajaran Islam, dan ini ajaran yang merusak, yaitu kitab Matius pasal 28 ayat 19. Kitab Matius pasal 28 ayat 19. Apa ayatnya? Dengarlah apa itu? Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadi Tuhan yang Maha Esa sudah jadi tiga. Dan ini setelah kami teliti, ini ayat tambahan belakangan, ini ayat palsu. Tambah lagi di dalam kitab Markus ayat yang paling terakhir, ini juga terbukti palsu, dan sampai sekarang bisa dibuktikan kepalsuannya. Kalau perlu Pak Pendeta, kami minta membuktikan ayatnya itu benar apa tidak. Bunyinya begini, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku dan akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang-orang sakit dan orang itu akan sembuh. Ini sudah dibuktikan oleh 10.000 pendeta di Senayan. Ternyata mereka bergandengan tangan mengobatin Gus Dur. Ternyata habis diobatin Gus Dur masuk rumah sakit, Pak. Di mana benarnya ayat ini? Jadi ini ayat palsu. Ayat palsu. Dan ini ayat sering saya uji di masyarakat berhadapan dengan pendeta-pendeta. Dikatakan di sini mereka akan berbicara dalam berbagai bahasa yang baru bagi mereka. Akhirnya saya uji pendeta-pendeta itu. Saya uji, saya bilang, oke, nahnu natakallam bil arabi, natahawar bil arabi, hal anta tastati an tatakallam bil arabi? Nggak bisa pendetanya. Oke, you cannot speak Arabic. Okay, let's continue our discussion using English. I will ask you in English and you have to answer my question in English. Nggak bisa juga. Itu pendeta. Itu bahasa apa itu? Ya, jadi nggak bisa. Kemudian pernah juga saya siapin baygon segini. Saya bilang, oke, ini ayatnya Pak Pendeta benar nggak? Iya benar, ini dari Yesus. Oke, bisa dibuktikan. Ya, semua yang dari Yesus bisa dibuktikan. Nah, saya katakan mereka akan minum racun, dan sekalipun mereka minum racun, mereka tidak akan mendapat celaka. Saya bilang, oke, minum baygon. Takut Pak Pendetanya? Ya barangkali Bapak nggak takut lah barangkali. Ya, nanti bisa dibuktikan.
Jadi Islamnya Yesus yang baru 3/4 itu rusak, dan yang rusak ini sudah menipu miliaran manusia, dan sekarang mereka baru sadar. Kita di Belanda menemukan 99,99% gerejanya sudah innalillahi wa inna ilaihi raji'un, udah ganti masjid. 40 gereja sudah jadi masjid. Saya tanya kepada mereka-mereka itu yang ketemu di jalanan, saya bilang, now Sunday, why don't you come to the church? Sekarang hari Minggu, kenapa Anda nggak datang ke gereja? Lalu apa dia bilang? I don't need to go to the church because if I meet the preacher, I ask something to the preacher, the answer make me more confused and more confused. The preacher cannot answer my question. So I don't like to go to the church. Saya tanya lagi satu jenis orang lagi. Saya bilang, are you a Christian? Oh no, I am not a Christian. But you believe in God? Oh, I believe in God, but the God is not Jesus. The God is only one. There must be exist someone who is the manager of this universe, but I don't know who is he. Itu kata dia. Jadi dia bukan orang Kristen lagi, tapi masih percaya pada Tuhan. Tanya lagi, ketemu lagi golongan yang ketiga. Are you a Christian? No, I have no religion. Do you believe in God? What is God? Lalu saya tanya, the God has created you. Tuhan telah menciptakan kamu. Wah, dia sambil ketawa dia bilang, that is the business of my father and mother, you know. Pak Ramli, waktunya kurang 5 menit. Ya, lalu saya bilang, the God can help you in solving your problem. Dia bilang, if I hungry, I can come to restaurant, I can eat in the restaurant, I can ask money from my father, and if I ill, I can come to the doctor. So I don't need the God, because the God is dead. Itu satu jenis. Saya temukan di Brunei, waktu kita di Brunei 20 jam dengan Pak Diki di Brunei, ada orang Irlandia Utara mau ke Australia. Saya ngobrol-ngobrol lagi. Saya tanya, are you a Christian? No, I don't care about the religion. I don't care any religion. But you believe in God? Also, I don't care about the God. Is he 1 or 1 million or 1,000? I don't care. Itu wujudnya orang Eropa Pak sekarang. Jadi akhirnya orang-orang menemukan bahwa agama yang benar harus sesuai dengan akal sehat dan hati nurani yang bersih. Dan ternyata menurut mereka sudah tertipu oleh Bible ini selama ribuan tahun. Itu pengakuan mereka, dan bisa ditonton di dalam VCD kami dan film yang sedang kami putar, Eropa Menuju Islam. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Mohon ya. Berikutnya adalah akan disampaikan oleh Bang Egy Sujana. Tadi dari Pak Ramli masih ada sisa waktu 3 menit, jadi total waktu yang saya sediakan 23 menit. Saya persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur kepada Allah atas takdirnya bisa ada dialog seperti ini. Tapi kalau mengingat perjalanan dakwah seperti ini, saya masuk Kota Malang itu sekitar tahun-tahun 84 ya. Juga membahas masalah-masalah seperti ini. Jadi kurang lebih 20 tahun lalu gitu Pak. Tetapi supaya dialog kita ini efektif dan efisien dalam pengertian metodologi dialog ini mesti ada standarnya gitu. Sehingga kita punya parameter
apa yang dimaksud dengan kebenaran, apa yang dimaksud dengan kita sekarang lagi berpikir apa tidak gitu. Apa yang dimaksud nanti sebuah kesombongan. Sehingga dengan logika-logika seperti itu kita mesti membangun satu metodologi dialog kita ini yang pas dengan pendekatan ilmiah begitu. Sehingga tidak kita bilang you salah tapi tidak punya parameter salahnya itu apa. Kita benar, parameter kita benar itu apa. Jadi saya kira kita objektif, sistematis dan toleran. Artinya toleran itu kalau pada tingkat dialog yang objektif dan sistematis bisa dikategorikan kita ini ilmiah, Anda benar, saya ikut Anda, itu toleran namanya. Karena Anda benar. Tapi kalau logika terbaliknya, apa yang saya gambarkan dengan objektif, sistematis, kita pada posisi kategori benar, Anda harus toleran, Anda ikut kita. Setuju, Pak. Setuju? Bertaruh kita ya? Betul. Jadi dialog kita nggak sia-sia. Jadi nggak debat kusir nanti kan? Jadi kita punya kategori-kategori yang jelas dan tidak saling memfitnah atau menghujat keyakinan-keyakinan seorang. Sebab kalau sudah Anda yakin, jatuhnya Islam sangat toleran. Lakum dinukum, ya, itu luar biasa ajaran Islam itu. Ya. Oleh karena itu, tapi sebelum proses itu, sebelum sampai proses agamamu, agamaku, karena kita ini formatnya dialog, maka harus ada kesepakatan dialog. Kalau kategorinya kita benar, Anda toleran ikut. Gitu. Kalau Anda nggak bisa ambil sikap itu, nggak gentleman namanya. Ya. Dan Anda tidak terkategori ilmiah. Anda meyakini agama itu ikut-ikutan karena orang tua, karena budaya, tapi tidak karena berpikir. Ya. Padahal kekuatan manusia karena dia berpikir. Nah, satu contoh aja Pak Roland atau Pak Stefri, supaya kita sama, karena dalam konteks objektif, sistematis dan toleran itu tadi, problem yang mendasar dalam kategori pembicaraan ilmiah itu ada dua hal yang mendasar. Satu, istilah-istilah itu paling jadi masalah kalau dalam kategori ilmiah, apalagi dunia sosial. Kalau dunia eksaknya rumus-rumus begitu kurang lebih. Yang keduanya metodologi, mau pakai metodologi apa, pendekatan induktif, bagaimana pakai pendekatan statistiknya, kualitatif atau kualitatif gitu kan. Cuma itu aja sebenarnya, sederhana ilmiah. Ilmiah itu jangan dibayangkan yang ruwet, ini keliru kita. Kalau ruwet terus seolah-olah ilmiah, itu malah nggak ilmiah. Ilmiah itu mampu menyederhanakan yang ruwet, yang susah, menjadi jelas, menjadi objektif, sistematis dan toleran. Kalau itu kebenaran kita harus ikut begitu. Nah itulah makanya Allah sering katakan afala taqilun, afala tazakkarun, kalau bahasanya gitu. Apa bahasa Jakarta, apa lo nggak mikir, lo mikir nggak gitu loh ya. Ya, kok observasi nggak gitu, kurang lebih begitu sederhananya. Nah kalau kok nggak mikir ya udah seperti sumum bukmun umyum fahum layar jiun, sama aja nanti. Kamu kasih tahu ilmiah nggak ilmiah dia nggak mau tahu karena begitu apa namanya binatang ternak gitu susah dikasih taunya ya. Tapi binatang ternak pun kalau digiring masuk kandang masih mau gitu loh. Ya, itu yang mesti tajam gitu. Memang bahasa Quran begitu ya, supaya jelas dan objektif. Kalau masa Rasulullah mungkin waktu itu pernah ditantang ya dengan seorang yang preman lah pada waktu itu. Ya Rasulullah, kalau sudah pedang di lehermu ini siapa yang nolongmu? Allah. Nah, terjatuh pedangnya itu. Nah kalau dalam konteks dialog, metodologi pedangnya itu metodologi gitu loh. Kalau secara metodologi ilmiah syarat-syarat dialog kita ini pas,
objektif bisa kita terima. Kita ini orang-orang kampus banyaknya karena ini ngadainnya di kampus. Maka Anda harus tinggalkan pedangnya, itu harus jatuh Anda. Anda kembalilah ke jalan yang benar, yaitu Islam, gitu. Nah, jadi saya tantang dulu nih, ngapain dialog capek-capek kalau Anda nggak berani? Saya pindah agama, ikutin Anda kalau Anda benar. Tapi kalau saya yang benar, Anda ikut saya. Oke? Boleh saya respons atau? Boleh, boleh. Nggak apa-apa, nggak usah terlalu tergantung waktu. Kita bicara kebenaran. Baik, terima kasih. Saya sangat bangga melihat Bapak Dr. Egy Sujana ini, luar biasa. Hatinya terbuka, cara berpikirnya terbuka, wawasannya sangat luas. Saya bukan memuji karena beliau di sini, tidak. Saya katakan apa adanya. Yang menarik di dalam dialog, saya tidak punya buku banyak Pak, saya cuma sekitar 300 bukuan berbicara soal dialog Islam Kristen di berbagai-bagai dunia, dan saya kunjungi tidak terlalu banyak, saya baru kunjungi mungkin sekitar 60 negara, tidak terlalu banyak. Iya, tapi dealnya kalau kita dealnya benar, begini, gimana ya? Dealnya begini. Nah, kalau kita mau berbicara tentang kebenaran dalam agama, kita harus punya pijakan yang pasti. Jikalau saya mau berbicara tentang keislaman, saya wajib mempercayai bahwa kitab itu benar. Maka saya akan mempercayai seluruh isi kitab itu. Tetapi jikalau saya tidak mempercayai kebenaran kitab itu, nabinya dan semuanya, maka saya tidak punya landasan untuk berdiskusi lebih jauh. Demikian sebaliknya. Jikalau kita mau berbicara tentang kekristenan, maka mau tidak mau kita harus terima ini 100% benar mutlak, tidak boleh diubah. Kalau diubah, maka sama dengan saya tidak mempercayai kitab Bapak, dan apapun dibicarakan tidak bisa. Kenapa Anda tiba-tiba percaya? Ya. Kok langsung awalnya tuh startnya percaya? Kenapa Anda tiba-tiba percaya? Begini. Nah, saya ingin jelaskan sedikit. Padahal pada tingkat tertentu, saya nggak percaya kalau nggak lihat mata dan kepala sendiri misalnya. Saya nggak percaya kalau nggak ada bukti-bukti. Kenapa ketika kita bicara ini tiba-tiba harus disodorkan doktrin harus percaya? Iman, kali ini kita berbicara agama, berbicara soal iman, keyakinan pribadi. Satu yang bersifat pribadi, yang tidak bersifat memaksa. Sesuatu yang bersifat amat sangat pribadi, dan keputusan yang bersifat sangat pribadi. Kalau kita berbicara agama, maka keputusan pribadi itu bisa, kalau kita memulai dengan logika, dipercaya baru diimani, maka seringkali di dalam agama banyak hal yang susah diterima secara logika sebelum bisa dipercaya dan diimani. Di dalam ilmu pengetahuan terbalik. Ilmu pengetahuan itu kita mulai dengan logika, kemudian dipercaya dan tidak perlu diimani. Ilmu pengetahuan itu tidak perlu diimani, cukup dibikin secara logika, kemudian dipercaya, selesai. Agama tidak bisa. Kalau agama kita berangkat dengan logika, kemudian kita percaya dan kita imani, maka ini namanya dialog yang destruktif. Kalau itu yang bersifat konstruktif, adalah dialog yang dibangun berdasarkan apa yang dipercaya. Kalau saya berbicara soal Islam, saya harus duduk dan mempelajari kitab Islam, Al-Quran dan semua pengajaran. Setelah saya mempercayai, saya belajar tahap demi tahap, maka itu saya akan membangun satu keyakinan yang kokoh.